Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kita mau membaca firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sangat berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Nafas hidup yang Engkau anugerahkan membuat kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kesehatan Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah kami lagi diingatkan untuk kami terus belajar hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini kita baca dari Amsal pasal 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun saya hanya akan membaca ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Thanos Syndrome adalah sebuah istilah untuk menggambarkan suatu perilaku buruk dari seseorang di mana menganggap diri paling benar dan merasa paling hebat. Jadi bagi orang yang mengalami Thanos Syndrome ini, dia selalu menganggap bahwa kebenarannya lah yang paling mutlak. Semua orang harus menerima apa yang dia pikirkan, perkatakan, itulah yang paling benar. Itulah yang paling hebat, dia merasa paling hebat. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, membandingkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya sebenarnya boleh-boleh saja merasa diri lebih baik, lebih hebat dari orang lain, sah-sah saja gitu ya, karena memang kecenderungan manusia seperti itu, merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Akan tetapi kalau kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan, kita diajarkan bahwa tidak hanya berhenti kepada penilaian dari diri kita sendiri, tetapi ada satu pribadi yang menilai diri kita, kedalaman hati kita, yaitu Tuhan. Jadi ada standar tertinggi yang menilai diri kita, yaitu Tuhan. Tuhan yang menentukan apakah yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan itu benar atau tidak. Ini yang tidak boleh kita lupa ya, bahwa Tuhanlah yang menilai hati kita. Saudara-saudara, setiap hal kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada yang berkata, wah saya yang paling hebat, saya yang paling pintar, semua orang harus dengar saya, mari kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Baiklah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca pada hari ini. Lagi kami diingatkan supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan.
berkata bijak, berperilaku baik. Karena Tuhanlah yang menguji hati kami. Kami bisa Tuhan mengelabui orang lain, namun kami tidak mampu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Biarlah dengan segala kerendahan hati kami terus tunduk kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, di dalam bersikap, bertutur kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.